Satu minggu kita sudah belajar tentang perjalanan Kristen. Saya harap saudara mengikuti ya, karena ini sangat penting. Semua tema ini dari minggu lepas minggu itu kami dapat dari hikmat Tuhan. Jadi itu berharga, karena firman Tuhan katakan kebutuhan kita bukan hanya cari uang, kebutuhanmu bukan soal makanan dan pakaian, tapi ada roti hidup. Kalau engkau makan setiap hari, engkau butuh uang setiap hari, pastikan engkau butuh firman setiap hari. Amin. Amin ya saudara. Perjalanan Kristen itu, berbicara perjalanan itu berarti belum sampai. Sampainya kapan? Tergantung ya. Tergantung, karena bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke destiny tanah perjanjian yang kalau diprediksi sekarang itu hanya belasan hari, tapi nyatanya 40 tahun. Ini perjalanan panjang ya. Demikian juga kita. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau memang kita peduli dengan destiny kita, tentu engkau akan belajar tentang perjalanannya. Ya Pak ya? Kecuali engkau tidak peduli mau jadi apa nanti, atau jalan asal jalan, maka engkau nggak akan belajar tentang perjalanan. Engkau nggak akan buka Google Map-nya. Tapi kalau engkau pengen berhasil sampai tujuan tanpa nyasar, engkau ingin berhasil mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan, tentu engkau akan perhatikan map, Google Map saudara. Saudara perhatikan kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan harus berhenti sejenak karena ada badai lewat, kapan harus menghindar, kapan harus maju. Perhatikan, takut menyasar, takut salah. Karena perjalanan bersama Tuhan itu tidak seperti yang kita prediksi. Saudara mungkin sudah mendengar itu berulang kali ya. Jangan sampai keliru dengan prediksi kita. Kita akan berjalan atau belajar sekarang dari pengalaman-pengalaman nabi-nabi, pengalaman tokoh-tokoh tentang destiny-nya. Ya, kita belajar dari mana? Sudah banyak sekali. Kalau kita tahu, karena perjalanan ini nggak boleh gagal, saudara. Kalau gagal, hancur. Karena pilihan Tuhan, tujuan Tuhan itu luar biasa. Ya, kemarin sudah dibahas di doa malam. Kerinduan Tuhan itu tinggi, bangunannya tinggi. Dan Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Jadi mau tidak mau kita harus perhatikan supaya jangan kita tidak berhasil. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Dan kita harus percaya dulu bahwa Roh Kudus itu jaminan untuk kita berhasil. Saya mengulang saudara ya. Firman Tuhan di Keluaran, jangan engkau mendurhaka, karena perjalananmu tidak akan berhasil. Mendurhaka akan siapa? Akan Roh Kudus, akan pimpinannya, akan firman-Nya, akan pewahyuan, akan jalan-jalan yang ditunjukkan. Jangan menyangkal demi daging, demi pengertian kita, ya, sok pinter, nah, gitu saudara ya. Makanya sok apalah ya. Nah, dari sini mari kita lihat,
Kalau kita belajar tentang Saul kita semuanya tahu ya, firman-Nya, destiny-nya, ketika Tuhan angkat dia jadi raja. Tuhan katakan engkau akan jadi raja kalau engkau setia selama-lamanya, engkau jadi raja. Sama seperti yang dikatakan Daud, sama. Tapi kita lihat Saul gagal. Sama sekali tidak diprediksi. Hanya perjalanan dia sudah menjadi raja, sok hebat, ya, sok pintar, sok berkuasa. Dia nggak mau serius dengan yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan katakan habiskan semua Amalek yang akan kau perangi, dia nggak nyangka kalau ternyata menyisihkan kambing domba yang gemuk-gemuk, menyisihkan rajanya, itu membuat kegagalan. Dia nggak nyangka ketika dia nggak sabar nunggu Samuel datang, setelah Samuel nggak datang-datang, rakyatnya sudah berserak-serak, akhirnya dia membakar korban bakaran. Ini membuat gagal. Jadi sekarang mari kita perhatikan, sangat tragis hasilnya ketika dia gagal. Dia bunuh diri atau dibunuh, yang jelas tuh ngeri, saudara, ya? Hancur. Kalau kita lihat lagi, saudara, ini kan dia gagal dalam perjalanan Israel. Kalau kita lihat bangsa Israel yang pada umumnya, ya, semua melihat perbuatan Tuhan, yang melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, Tuhan menuruti apa yang menjadi permintaan dia, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Butuh jalan, laut saja dibuka. Butuh makan, roti diberi setiap hari. Nggak pernah kerja, makan setiap hari, saudara. Nggak pernah menabur, nggak pernah bercocok tanam, dia bisa panen setiap hari. Itu kan hebat. Mau air, gunung batu jadi mengeluarkan air. Mau daging, dikasih. Itu sudah luar biasa. Namun perhatikan, semua tua-tua gagal. Semua orang pintar, orang bijaksana, orang pandai, sok tahu, gagal. Dan apa akibat kegagalannya adalah mati di padang gurun. Terakhir di kitab Bilangan, sebelum menyeberang, firman Tuhan katakan dia serangan selatan gagal. Judulnya begitu. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan Tuhan tidak ada di situ. Dan Musa katakan, kamu pasti tidak berhasil karena tidak ada Tuhan di situ. Nah, betapa ngerinya, saudara. Artinya, kalau Tuhan menetapkan engkau, memberi kepadamu destiny-nya, tidak ada pilihan lain, harus berhasil. Amin. Siap, saudara? Kita lihat yang berhasil lah. Kita ini yang, saya tidak akan nyoroti yang tidak berhasil ya, karena yang namanya destiny aja anugerah. Tuhan akan membawa kita ke masa depan yang adalah luar biasa, hal supranatural, bukan natural lagi, hal yang indah, yang hebat. Namun kita harus tahu dulu, itu di luar pengertian kita. Artinya di luar yang bisa kita jangkau, di luar yang bisa kita pikirkan. Makanya kalau mau berhasil, jangan pakai pikir-pikir. Jangan pakai pikir-pikir, tapi harus percaya. Ya?
Siap, saudara? Jadi di sini mari kita perhatikan ya, tujuan Tuhan atau destiny itu. Bila engkau gagal, Tuhan tidak kurang cara bisa mendatangkan pengganti. Saul diganti Daud. Bangsa Israel yang hebat diganti bocil-bocil. Anak-anak yang masih ingusan di bawah 20 tahun diganti. Yudas, bendaharanya Yesus, diganti Matias. Jadi siapa yang rugi? Dan saudara bisa belajar apa ending dari kegagalan mereka. Ya, saya tidak bahas begitu, tapi mari kita akan perhatikan perjalanan ini. Untuk bagaimana berhasil, saudara simak warta minggu depan. Tapi kita akan belajar perjalanannya bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, tidak seperti yang bisa kita prediksi. Jauhkan itu baik-baik. Kalau engkau belajar, sesungguhnya yang mendapatkan hak kesulungan adalah Esau. Tapi karena dia tidak mengerjakan, maka diganti Yakub. Dan apa akibatnya Esau, saudara? Tidak ada berkat lagi kah Bapa? Iskak berkata, tidak ada. Kau harus bekerja keras sendiri tanpa berkat Tuhan. Jadi kalau dia kaya karena kerja keras, bukan berkat Tuhan. Itu Esau. Ya, jadi saudara harus punya gambaran sendiri, gambaran dulu bahwa destiny yang Tuhan sudah tetapkan itu luar biasa besarnya, luar biasa tingginya, luar biasa kuatnya, tapi harus dikerjakan. Amin. Amin, saudara. Nah, saya akan tunjukkan dulu yang ayat yang kita tidak yang sering kita kerjakan ini kembali perkara destiny. Coba buka di Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ini destiny yang harus dikerjakan Yosua dan rakyat yang bocil-bocil tadi. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Ini perintah, ini clue supaya Joshua itu berhasil, supaya sampai ke dalam destiny-nya, yaitu menduduki tanah perjanjian. Sekalipun destiny ini Tuhan sudah katakan dengan sumpah kepada Abraham 400 tahun yang lalu, tapi harus dikerjakan dengan hati-hati. Amin, saudara. Dikatakan di sini, teguhkan, kuatkan, jangan kecut, jangan tawar hati,
jangan menoleh ke kanan ke kiri, kau harus lurus, hati-hati, hati-hati. Artinya tidak gampang. Sekalipun janji itu diberikan dengan sumpah loh sebelumnya. Artinya sekalipun jaminan keberhasilan itu ya dan amin, tapi harus dikerjakan dengan serius, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Nyimpang serong kanan serong kiri nggak boleh. Tuhan saja dengan kacamatanya bisa membawa firman ini, apalagi kita harus lebih serius. Tuhan saja serius. Enak, hati-hati ya. Pasti ada hal yang berat ketika Tuhan katakan hati-hati. Ketika Tuhan katakan kuatkan, teguhkan, jangan tawar hati, jangan kecut hati, pasti ada hal yang luar biasa, yang berat, yang mungkin sudah lempe-lempe, saudara ya. Namun dikatakan, percayalah, aku menyertai engkau. Jadi pentingnya kita memang menangkap, belajar serius mengerjakan perjalanan ini. Amin, saudara. Siap. Demikian juga destiny gereja ini, destiny pribadi lepas pribadi saudara. Kalau kau tidak hati-hati, perjalananmu itu jauh, lewat padang gurun, lewat orang-orang lewati, menghadapi orang Amalek, menghadapi musuh yang besar, menghadapi pergumulan yang besar. Namun ada jaminan dikatakan, aku menyertaimu, engkau pasti berhasil. Firman-Nya mengatakan itu. Roh Kudus mengatakan, aku jaminan. Maka jangan mendurhaka ya pada Roh Kudus. Kita lihat di sini, saya akan tunjuk kalau perjalanan bangsa Israel, saudara sudah tahu ya, tantangannya, ya. Tantangannya nggak ada air, ya, panas, padang gurun, saudara ya. Nggak bisa makan sambal dan lalapan, nggak bisa makan pecel lele mungkin, saudara ya. Makannya itu saja. Mereka bosan. Saudara, firman-Nya itu saudara ya. Terus bosan. Terus lirik sana, lirik sini, terus mulai geser, menyimpang. Sudah dikasih batasan oleh Tuhan, buka jendela dikit, melangkah tangannya dikit, kakinya dikit, keluar, kemudian nggak bisa balik. Itu namanya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan iblis itu ingin membawa kehidupan itu seperti itu. Jadi ketika engkau bosan, engkau jenuh, mengapa seperti itu? Engkau tidak gairah lagi, gitu-gitu misalnya ya. Firman-Nya gitu-gitu kasih malah nggak mau, saudara ya. Sekali-sekali dikasih daging tapi rakus, saudara ya. Kita lihat di sini seperti yang tadi saya sampaikan, mereka mulai melirik sana, melirik sini, mulai tangannya keluar, kakinya keluar, telinganya keluar, kepalanya keluar, kemudian bablas, seger, jalannya besar, sana sini, ya, bisa bebas, nggak bisa pulang. Padahal firman Tuhan katakan, jalan orang mengira jalannya lurus, padahal itu maut. Jalan menuju ke destiny Tuhan, jalannya sempit. Yeremia katakan, jalan yang ditunjukkan itu adalah jalan sepi sunyi yang tidak pernah dilintasi manusia. Tuhan menuntun, ya kan, Yeremia pasal 2 sudah berulang-ulang, aku menuntun engkau ke jalan seperti itu. Dan perhatikan supaya kita mengerti di sini, hati-hati
jalan-jalan yang akan kau lewati ke depan. Tapi Tuhan sudah katakan, teguhkan dan kuatkan. Perkatakan firman. Kau harus membuat dirimu terus bergairah. Kau harus membuat dirimu selalu ada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah mulai mundur, mulai tidak bergairah, mulai malas, ya, hati-hati, sudah tidak excited lagi. Kegiatan firman Tuhan, doa, semua ada, engkau nggak bergairah lagi. Alasannya nggak jelas. Alasannya tidur, alasannya capek, alasannya nge-game, alasannya nggak jelas. Mending alasannya sakit, itu nggak apa-apa. Alasannya kongkoh-kongkoh. Jadi perhatikan firman Tuhan katakan di Wahyu, itu berat kejatuhanmu. Engkau menjadi suam-suam. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan katakan kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, percuma. Sungguh-sungguh, supaya endingnya adalah berhasil. Kita lihat sekarang, kita soroti siapa? Yusuf ya. Yusuf itu destiny-nya adalah jadi raja. Dia mimpi saudara-saudaranya menyembah dia, sujud kepada dia. Orang tuanya sujud kepada dia. Itu destiny. Dan saudara tahu perjalanan yang harus dia tempuh. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia hidup sebagai budak. Apa enak itu sebagai budak? Bukan orang merdeka, nggak bebas. Mungkin makan tidak bebas, nggak boleh pergi-pergi. Apapun tidak bebas karena budak. Dia difitnah. Ada tantangan Tante Potifar. Dia hidup di penjara. Itu Yusuf. Untuk mencapai destiny itu, dia jalannya seperti itu. Kalau dia gagal di istana Potifar bagaimana? Enggak sampai. Mungkin digantikan yang lain. Tapi dia tetap menjaga kebenarannya, kekudusannya, perkenanannya di hadapan Tuhan. Dan sampailah dia kepada destiny. Itu luar biasa. Siapa sangka perjalanannya begitu? Itu fakta. Saudara mau tanya siapapun sudah di sini, destiny mereka jalannya kayak apa? Itu faktanya seperti itu. Coba dia menjagai ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, masuk sumur, ya, saudara membenci, dia menjagai sama sekali tidak ada kepahitan di situ. Kalau ada kepahitan ketika dia jadi raja, dibalas. Bahkan dia bisa bilang, kamu intinya bersyukur karena dulu engkau membuang aku sehingga aku bisa sampai seperti ini, untuk bisa menjadi berkat bagimu. Bahasa gampangnya. Jadi seperti di dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada tujuan, ada maksud ya, bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi saudara, perjalanan tidak enak saudara harus bisa menangkap, menetapkan engkau tetap benar, tetap kudus, tetap berkenan kepada Tuhan. Engkau sedang di padang gurun, engkau tidak punya ini, tidak punya itu, masalah ini, masalah itu. Ingat, ada destiny di depan. Jangan engkau gagal di sini.
entah engkau dalam kemurahan, artinya kekayaanmu luar biasa, atau engkau dalam kekurangan, ingat itu hanya perjalanan. Dalam kebutuhanmu, dalam pergumulanmu, ingat itu perjalanan. Semuanya akan ada akhirnya. Amin. Amin, saudara. Amin. Siap. Siap. Karena di Ulangan kan dikatakan Tuhan membiarkan engkau lapar, Tuhan membiarkan engkau pas-pasan, supaya Tuhan mengerti isi hatimu. Apakah Tuhan hanya kau jadikan mesin ATM? Apakah Tuhan hanya dijadikan seperti bangsa Israel untuk memenuhi kebutuhan, tapi tidak mau mengerti dengan kerinduan Tuhan? Apakah seperti itu? Itu Yusuf, Yakub itu juga secara perjalanannya untuk menuju destiny. Dia 20 tahun kerja nggak bayaran, Ustaz. Dia ikut bos yang jahat, bos lalim. Upahnya diubah-ubah supaya apa? Supaya tidak bayaran. Firman Tuhan katakan, kalau bukan karena Tuhan, Yakub katakan, engkau sudah mengubah-ubah upahku 20 kali, berkali-kali, pasti pulang dengan tangan hampa. Yakub katakan, tapi karena Tuhan, dia diberkati. Dia harus menghadapi ancaman kakaknya Esau. Dia harus bergumul melawan Tuhan dan manusia. Perjalanannya berat. Lempeh-lempeh dia untuk sekarang jadi Israel yang diberkati Tuhan. Mau lihat siapa lagi? Daud. Itu juga luar biasa. Sampai pernah pura-pura gila, nggak bisa makan, itu sudah berkali-kali bagi Daud. Ancaman, intimidasi, ketakutan, itu sudah menjadi makanannya. Coba kita lihat ya. Kita buka Mazmur. Kita lihat perjalanan ini. Mazmur pasal 69. Mulai ayat 8 sampai 13. Mazmur 69 ayat 8 sampai 13. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Ya. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Dia menanggung celah, noda yang meliputi dia. Jadi demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, demi destiny yang Tuhan sudah tetapkan, dia harus menghadapi malu. Dia harus lakukan itu. Lanjutkan. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Iya, dia sudah terbuang di keluarga besarnya, kakak adik, enggak ada adik, kakak-kakaknya, dia dianggap, dibilang sesatlah mungkin. Jadi kebuang. Ya ternyata keluarga besarnya begitu, Ustaz. Kalau saudara baca ini ya. Jadi dia menghadapi keluarga, menghadapi orang luar. Lanjutkan. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ya. Cinta akan rumahmu, akan bait Tuhan, menghanguskan aku. Ini supaya kita ngerti ya perjalanan yang sekarang Daud, firman Tuhan katakan ya, waktu Yesus jalan aja dikatakan, Yesus anak Daud, tolong aku. Nama itu disematkan pada Yesus.
perjalanannya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi ini sudah dikatakan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Semuanya untuk Tuhan. Dan yang endingnya adalah berhasil. Sedangkan Saul, dia nggak mati-matian, nggak habis-habisan. Dia baru rakyatnya berserak-serak saja, dia sudah takut. Dia menjagai dirinya, menjagai namanya, menjagai hartanya. Sehingga kambing domba gemuk-gemuk nggak dibunuh, sekalipun firman katakan bunuh semua, dia nggak bunuh. Jadi kita lihat, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bisa. Lanjutkan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Ya, kalau sekarang saudara puasa aja ada hebatnya. Di sini katakan puasanya tuh sampai remuk, saudara. Mungkin hari-harinya puasa. Itu pun dikatakan menjadi celah bagiku. Jadi mungkin masih menjadi ejek-ejekan. Puasa terus, neng gereja terus, mana hasilnya? Itu perjalanan ya. Saya rindu engkau menjadi kuat dengan firman-firman ini. Tidak ada yang mundur, yang aleman, yang cengeng. Tapi kalau firman Tuhan katakan teguhkan dan kuatkan. Godaan banyak, bisa godaan kekurangan, bisa godaan kelebihan atau kekayaan. Tapi ingat, ada destiny dan kita harus berhasil. Karena kalau tidak berhasil, hancur. Tidak ada pilihan, karena penentuan itu sudah luar biasa. Lanjutkan ayat 12. Ayat 12. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Iya, keadaannya seperti ini. Ini perjalanan Daud yang adalah raja besar. Yang engkau tahu dia luar biasa. Tapi inilah dia perjalanan dan masih banyak. Ini keluh kesahnya, ini hatinya, ini mazmurnya. Ini bagian dari perjalanan. Jadi nggak gampang ya. Kalau firman Tuhan katakan teguhkan, kuatkan, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan cari angin. Dan satu hal, terus perkatakan firman, kau deklarasikan firman Tuhan, destinimu, deklarasikan kekuatan Tuhan, deklarasikan kepastian Tuhan, menjamin Tuhan membuat engkau berhasil. Itu akan menjadi kekuatan ya. Jadi saudara, dengan seperti ini Tuhan itu terus memberi kasih karunia kepada saudara. Ada firman, selalu ada firman, ada tuntunan. Ini perjalanan. Besok lagi ditambah, bagaimana bisa berhasil. Tambah lagi, dituntun. Itu anugerah yang luar biasa. Itu bagian dari firman-Nya bahwa engkau harus berhasil. Amin. Semangat saudara ya. Jadi tak ada pilihan untuk menolak panggilan itu. Daud luar biasa. Tuhan katakan karena Daud ini, Israel adalah kebun anggurku, tetapi Yehuda adalah tanaman kesukaan. Jadi saudara mau milih mana? Kebun anggur, tapi di tengah-tengah kebun anggur ada tanaman, ada buah yang itu menjadi kesukaan. Tuhan inginkan engkau, jemaat Petra,
gereja ini adalah tanaman kesukaan Dia. Amin. Rindukan engkau menyukakan, sekalipun engkau harus mengorbankan seperti Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan. Sekalipun orang memandang engkau berbeda, engkau aneh, engkau tidak pada umumnya, engkau tidak seperti arus orang banyak, tapi pastikan engkau berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang dikerjakan Daud itu orientasinya selalu ke Tuhan, selalu kepada destininya, selalu kepada pekerjaannya, selalu kepada tujuannya, bukan kepada diri. Mari kita perhatikan, selama hidup kita ini orientasinya hanya seperti kebutuhanku, kekayaanku, keluargaku, makanku, sejahteraku, sama sekali nggak peduli dengan kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bagaimana itu kita bisa mencapai destiny itu? Itu hanya akan berputar-putar di padang gurun yang akhirnya gagal. Saudara mengerti ini, saudara? Langsung diam semuanya, saudara. Destiny Tuhan itu luar biasa, saudara. Tidak ada yang lebih baik daripada kasih karunia ketika Tuhan memberi engkau anugerah, yaitu destiny. Sepertinya saya hanya menunjukkan ketidakenaknya, tapi enaknya luar biasa. Amin. Kita lihatlah Israel sekarang luar biasa. Itu karena habis-habisannya Yakub kepada hal-hal masa depan, keturunan, dan itu luar biasa. Daud sepertinya seperti itu, tapi kita lihat Salomo berbuat dosa saja, tetap aman, tetap diberkati. Negeri itu dipecah dari dua, tetap karena jengkel ya Tuhan ya, karena kejatuhan keturunannya, keturunan Daud, tetap disisakan, yaitu negerinya Yehuda, yang disebut yang Yehuda itu dibagi dua menjadi Israel dan Yehuda, yang adalah diperhatikan Tuhan, yang ibu kotanya di Samaria, di Yerusalem. Kalau Israel ibu kotanya Samaria, tapi itu dipecah, 10 suku diberikan yang lain, tetap yang satu suku, yaitu keturunan Daud diberi kerajaan sendiri. Yang satu suku Lewi itu boleh kemana-mana. Itu Tuhan. Jadi kembali lagi ketika engkau berhasil dalam destiny, ada jaminan masa depan sampai kepada generasi lepas generasi. Kamu ngerti, sah? Siap? Sekarang mari kita perhatikan, cek di dalam diri kita. Apakah engkau sedang berjalan baik-baik saat ini? Apa yang kau bawa di hadapan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh masuk dalam perjalanan? Atau air matamu hanya untuk diri, untuk daging, untuk duniawi? Tidak ada air mata untuk peduli akan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, atau destiny yang Tuhan tetapkan untukmu, untuk gereja. Apa yang kau bawa? Kalau kita tahu sesungguhnya hukum Tuhan adalah hukum keadilan, maka seharusnya tidak ada orang yang datang kepada Tuhan dengan tangan hampa.
Firman Tuhan katakan, kalau engkau membawa batu, coba buka ya, saya nggak hafal, tapi saya senang dengan ayat ini. Saya rindu Yesaya pasal 60. Saya rindu ini memotivasi saudara untuk mengerti hukum Tuhan adalah hukum keadilan, dasarnya itu. Makanya hukum di dunia ini juga berbicara keadilan, kan? Yesaya pasal 60 ayat 17. Yesaya pasal 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Iya. Apa yang kau bawa di hadapan Tuhan? Air matamu hanya minta ini, minta itu, berhasil di sini, berhasil di situ, kemudian semuanya itu hanya untuk dagingmu, untuk duniamu. Apa yang kau bawa? Kalau di sini dikatakan kalau kau membawa tembaga 1 kilo dapat emas 1 kilo. Itu loh, berkali-kali lipat. Cobalah hitung dagangmu, jalan dulu di sini. Ya, matematikamu, engkau yang sekolah ekonomi mikir ini. Tuhan berkali-kali lipat memberikan gantinya. Tentunya sesuai keadilan. Karena di sini sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Jadi kalau kau hanya membawa batu dikasih besi, jangan berharap emas. Kau hanya membawa kayu, imbalannya tuh tembaga, jangan berharap permata. Ini hukumnya Tuhan. Dan ini yang mengatur hidupmu dan melindungimu adalah damai sejahtera dan keadilan. Jadi kalau kau pengen keadilan daripada Tuhan, hal emas daripada Tuhan, yang mengatur hidupmu adalah keadilan dan damai sejahtera. Jadi seberapa engkau pengen damai sejahtera, seberapa engkau ingin mendapatkan keadaan baik, keadilan yang mengatur hidupmu. Apa yang kau bawa untuk Tuhan? Apa yang kau persembahkan untuk Tuhan? Kalau engkau hidup dalam masalah saja, engkau hidup dalam pergumulan terus, engkau hidup dalam sakit penyakit terus, engkau hidup dari masalah, dari penderitaan, kau mau minta keadilan Tuhan? Tidak usah minta. Dia itu dikatakan yang mengatur hidupmu itu keadilan. Apa yang sudah kau bawa di hadapan Tuhan? Tuhan yang akan memberi di sini. Karena firman Tuhan katakan keadilanlah yang akan mengatur hidupmu. Damai sejahtera itu mengatur hidupmu. Jadi kalau sudah tidak ada damai sejahtera di dalam rencanamu, di dalam pekerjaanmu, atau di dalam lingkunganmu, keinginanmu, itu planningmu ke depan, kau harus stop. Berdoa, karena hidupmu diatur oleh damai sejahtera. Amin. Jangan paksakan kehendakmu. Firman Tuhan katakan hidupmu diatur oleh damai sejahtera. Siap, saya ngerti. Kalau engkau mau melanggar hukum kemudian tidak damai sejahtera, jangan teruskan. Misalnya sudah ada lampu merah, orang bisa saja melanggar dengan tenangnya. Tapi bagi kita
damai sejahtera yang mengatur hidup. Berbicara lampu merah, rambu-rambu itu ilustrasi ya saya, bukan lampu merah beneran. Lampu merah beneran juga iya. Kalau kok melanggar kena tilang, sekarang tilangnya di rumah. Jadi saudara, mari perhatikan baik-baik keberadaan kita. Ini perjalanan yang harus kita perhatikan ketika engkau mau berhasil, ya, dan harus berhasil, dan pasti bisa berhasil. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolongmu. Dia guru, dia memberi kekuatan, dia mengingatkan. Makanya jangan jauh-jauh dari Roh Kudus. Ya, saudara, siap saudara? Jadi kalau kita lihat di sini benar-benar harus diperhatikan buat kita semuanya, ya. Karena sungguh dipersiapkan diri kita untuk berhasil di situ. Mari perhatikan, jadi di sini sebagai ayat terakhir ya. Jangan pernah kita hanya bangga, tenang ketika engkau terima mujizat, ketika keinginanmu, doamu dijawab. Yang penting adalah bagaimana kita mengerjakan. Ya, Tuhan tuh bisa saja menjawab ya, karena sebagai seperti ilustrasi ya, ketika si janda ini ngerang-ngerang, kemudian hakimnya mengabulkan, daripada berisik nih, diloloskan permintaannya. Nah, jadi mari kita perhatikan sebagai ayat terakhir ya, supaya semua mengerti di sini. Jangan merasa baik-baik, tapi perhatikan apakah kita sudah mengerjakan firman, mengerjakan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita buka di Bilangan 14. Ayat 22 dan 23. Bilangan pasal 14 ayat 22 dan 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Iya. Jadi mari kita perhatikan, mereka ini sudah melihat mujizat. Ketika ketika Mesir ada bara, mereka nggak kena bara. Ketika semua anak sulung di Mesir semua mati, mereka nggak ada yang mati. Ada perbedaan. Mereka terima perbedaan. Mereka terima anugerah. Ketika semua kelaparan, susah, engkau tidak susah, engkau tidak kelaparan. Ada perbedaan. Semua bingung, takut, engkau nggak bingung, engkau nggak takut. Ada perbedaan. Namun perhatikan, mereka gagal karena menista aku. Menista ini berbicara apa? Dia nggak percaya firman, dia mengolok-olok Musa, mengolok-olok Harun. Dia bilang, pulang saja ini. Bagaimana ini? Apakah engkau pemimpin? Dia menyakiti hati Musa, menyakiti hati Harun. Semua yang mengolok-olok aku, bukan Tuhan yang diolok-olok. Mereka semuanya takut sama Tuhan. Nggak mungkin dia menjelek-jelekan Tuhan. Yang dijelek-jelekan adalah hamba-hambanya. Yang dijelek-jelekan adalah firman-Nya. Dia katakan, mana mungkin kau menuntun aku ke negeri yang penuh susu dan madu. Ini udah firman ada.
Engkau bukan pemimpin, kita cari undi siapa pemimpin, pulang ke Mesir. Menyakiti. Jadi dikatakan di sini, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah ke nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi saudara, hati-hati mulut kita. Ini semuanya gagal dalam perjalanan. Pastikan engkau mau dituntun. Pastikan engkau taat. Pastikan engkau setia. Pastikan Tuhan sudah mempercayakan gembala di tempat ini. Tuhan sudah percayakan firman-Nya di tempat ini. Engkau mau dituntun. Sedikit lagi saudara ya, karena masih harus dituntaskan. Satu ayat lagi, satu ayat benar ini. Ibrani pasal 13. Saya hanya ingin menguji apakah engkau bersungut-sungut atau tidak. Nah, ditambahi firman, masih senang atau tidak? Saya harap senang. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya. Kalau engkau membuat gembalamu keluh kesah karena engkau tidak taat, engkau menyakiti, menyinggung, enggak percaya. Dan di sini karena apa saudara? Itu membuat kami tidak melakukannya, tidak membuat hamba itu tidak gembira lagi saudara, karena mendeloi domba-dombanya yang seperti itu. Dikatakan firman-Nya mengatakan, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Ya, apa yang kau kerjakan terhadap orang yang Tuhan percaya untuk membawa engkau sampai destiny, jangan sampai justru tidak membawa keuntungan bagi. Namanya tidak membawa keuntungan, ada kerugian. Ya, jangan ada kebodohan di antara kita. Saudara, jadi mari, saya percaya saudara sudah dewasa. Artinya dewasa adalah engkau tidak minta permen-permen lagi. Engkau bisa melakukan yang tepat. Engkau bijaksana. Bijaksana itu bahasa lainnya tidak bodoh. Karena ada gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya? Jadi orang dewasa yang bijaksana. Karena ini bagian daripada penistaan kepada Tuhan yang tidak membawa kebaikan bagi yang mengerjakan penistaan. Serindu firman ini mempersiapkan engkau terus melanjutkan perjalanan dan pasti berhasil. Amin saudara. Catat baik-baik, pelajari baik-baik, kumpulkan, doakan, tetapkan, rindukan hatimu pengen sampai ke destiny itu. Jangan engkau meremehkan, jangan engkau menganggap enteng. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala.